Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik kelas B, yaitu Ibu Dr. Mega Metalia, SE, MSI, MSAK, CA, dan Bapak Dr. Sudrajat, SE, MACC, AK, CA. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan sekaligus mempresentasikan hasil belajar kami mengenai akuntansi rumah sakit. Slide. Untuk anggota kelompok dari kelompok 2 sendiri, ya ini yang pertama ada Janur Panjaitan dengan ujung NPM 13, kemudian ada Putri Handayani dengan ujung NPM 18, lalu ada Piara Tri Amanda dengan ujung NPM 60, dan saya sendiri Kuku Afrianto dengan ujung NPM 103. Next slide. Pembahasan yang akan kami sajikan, yang pertama mengenai pengertian akuntansi rumah sakit, lalu pedoman yang digunakan seperti apa, lalu jenis-jenis rumah sakit, kemudian kepemilikan dari rumah sakit, serta pembentukan dana dari rumah sakit, dan siklus transaksi rumah sakit, dan yang terakhir adalah laporan keuangan eh, rumah sakit itu sendiri. Next slide. Pemaparan mengenai rumah sakit akan saya serahkan kepada rekan saya, Tiara, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Piara akan menjelaskan mengenai pengertian dari rumah sakit. Nah, rumah sakit ini menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan juga gawat darurat. Next slide. Nah, untuk menyelenggarakan rumah sakit yang baik, maka diperlukan sistem pencatatan akuntansi. Akuntansi rumah sakit yang merupakan salah satu kegiatan dari manajemen keuangan adalah salah satu sasaran pertama yang harus diperbaiki agar dapat memberikan data dan informasi yang akan mendukung para manajer rumah sakit dalam pengambilan keputusan maupun pengamatan serta pengendalian kegiatan rumah sakit. Selanjutnya. Selanjutnya, adapun pedoman dari akuntansi rumah sakit itu diatur dalam PSK 45 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1991 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 2010. Nah, pada PSK nomor 45 acuan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Sedangkan Keputusan Menteri Kesehatan merupakan pedoman akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit. Next slide. Jenis-jenis rumah sakit yang akan disampaikan oleh Saudara Kuku. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai jenis-jenis rumah sakit. Next slide. Jenis-jenis rumah sakit ini dikelompokkan ke dalam 5, yang ini yang pertama ada rumah sakit umum, rumah sakit terspesialisasi, rumah sakit lembaga atau perusahaan, rumah sakit penelitian atau pendidikan, dan klinik. Untuk rumah sakit umum adalah rumah sakit yang melayani hampir seluruh penyakit umum dan biasanya memiliki institusi perawatan darurat yang siaga 24 jam untuk memberikan pertolongan pertama. Contohnya yaitu rumah sakit daerah yang ada di Provinsi Lampung. Yang kedua itu adalah rumah sakit terspesialisasi. Rumah sakit yang terspesialisasi yaitu rumah sakit yang khusus menangani suatu penyakit yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Nah, rumah sakit ini dikategorikan sebagai rumah sakit spesialisasi antara lain trauma center, rumah sakit mata, dan rumah sakit manula. Sebagai contoh yaitu RSUP atau Rumah Sakit Paru yang ada di Semarang. Lalu ada rumah sakit penelitian atau pendidikan. Rumah sakit ini umumnya terkait dengan kegiatan penelitian dan pendidikan di Fakultas Kedokteran pada suatu universitas atau lembaga pendidikan tinggi. Rumah sakit ini biasanya digunakan sebagai tempat pelatihan dokter-dokter muda, uji coba obat-obat baru, dan teknik pengobatan baru. Sebagai contoh, rumah sakit penelitian atau pendidikan adalah Rumah Sakit Dr. Karyadi yang ada di Yogyakarta atau RSUGM. Selanjutnya adalah rumah sakit lembaga atau perusahaan. Rumah sakit ini didirikan oleh lembaga atau perusahaan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh anggota lembaga atau perusahaan tersebut. Contohnya adalah rumah sakit dari eh, Pertamina. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah klinik. Klinik adalah fasilitas medis yang lebih kecil dari rumah sakit dan hanya melayani keluhan tertentu. Klinik biasanya hanya menerima pasien rawat jalan
dan dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat atau dokter-dokter yang ingin membuka praktik. Kumpulan dari klinik disebut dengan poliklinik. Next slide, please. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemilikan rumah sakit. Nah, kepemilikan rumah sakit ini terbagi menjadi tiga, yaitu rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit berbentuk badan layanan umum, dan rumah sakit swasta. Next slide. Nah, rumah sakit milik pemerintah ini dibagi menjadi dua, yaitu rumah sakit milik pemerintah pusat dan rumah sakit milik pemerintah daerah. Nah, RSUP atau pemerintah pusat ini dimiliki oleh pemerintah pusat yang mengacu pada Departemen Kesehatan, sedangkan RSUD milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dengan pembinaan urusan kerumah tanggaan dari Departemen Dalam Negeri. Nah, dua jenis rumah sakit pemerintah, yaitu rumah sakit milik pemerintah ini dibagi menjadi dua juga, yaitu tidak dipisahkan dan eh, dapat dipisahkan. Rumah sakit milik pemerintah yang tidak dipisahkan itu adalah rumah sakit yang dimiliki oleh kekayaan pemerintah. Contohnya itu adalah rumah sakit umum daerah. Sedangkan rumah sakit milik pemerintah yang dipisahkan itu adalah rumah sakit yang dimiliki oleh kekayaan pemerintah yang dipisahkan. Misalnya itu rumah sakit milik BUMN, contohnya itu adalah rumah sakit Pertamina. Next slide. Rumah sakit berbentuk badan layanan umum. Nah, sedang BLU itu adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya itu didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Nah, dalam hal ini rumah sakit badan layanan umum ini contohnya adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Hasan Sadikin yang ada di Bandung. Next slide. Rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta ini dimiliki oleh perorangan ataupun badan hukum. Rumah sakit swasta ini juga ada dimiliki oleh yayasan keagamaan dan kemanusiaan ataupun dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini contoh dari rumah sakit swasta yang ada di Bandar Lampung itu ada Rumah Sakit Advent dan juga Rumah Sakit Immanuel. Terima kasih. Materi selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan dana rumah sakit. Pembentukan dana rumah sakit ini terbagi menjadi dua, yaitu ada dana terikat dan tidak terikat. Dana terikat di sini adalah dana yang dibatasi penggunaannya pada suatu tujuan tertentu yang biasanya muncul karena permintaan dari pihak eksternal yang memberikan sumbangan. Jadi di dana terikat ini masih terbagi menjadi dua lagi, yaitu dana terikat sementara waktu, yaitu dana yang digunakan di mana situasi dan daya keuangan itu diperoleh dan dialokasikan untuk digunakan dalam waktu jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua itu adalah dana terikat permanen atau dana abadi. Dana dana abadinya dana yang hanya boleh digunakan sebagai modal atau pokok yang dikelola atau divestasikan dalam deposito. Dana abadi pada rumah sakit ini merujuk pada dana yang diperoleh dan dialokasikan untuk tujuan jangka panjang. Dengan tujuan jangka panjang ini, maka keberlanjutan operasional rumah sakit akan didukung dalam misi pelayanan kesehatan mereka. Dana abadi ini biasanya berasal dari sumbangan atau hibah yang diamanatkan yang digunakan secara eksklusif oleh rumah sakit dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Selanjutnya itu ada dana tidak terikat. Dana tidak terikat adalah dana yang dibatasi penggunaannya pada suatu tujuan tertentu. Yang merupakan dana tidak terikat adalah dana umum. Dana umum adalah dana yang digunakan untuk mencatat sumber daya atau dana yang diterima atau dibelanjakan dalam menjalankan kegiatan operasional utama dari rumah sakit. Eh, dalam dana umum ini terdapat pembatasan dana yang disebut dana yang disisihkan, dan dana ini dianggap sebagai dana terikat, akan tetapi ditentukan jumlahnya oleh pihak internal sehingga mengharuskan mencantumkan tujuan penyisihan dana tersebut. Dana umum ini mengacu pada sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung operasional sehari-hari rumah sakit dan mencukupi berbagai jenis pengeluaran. Dana umum berasal dari beberapa sumber, yaitu uh, pendapatan dari pasien, asuransi kesehatan, pendapatan dari pemerintah, dan sumber daya internal dari rumah sakit. Uh, Berikutnya adalah jurnal untuk tujuan khusus atau jurnal untuk tujuan khusus ini termasuk dalam dana terikat sementara waktu. Misalnya itu adalah selama tahun 2000 X3, dana untuk tujuan khusus dari Rumah Sakit Impian mencatat pendapatan senilai 66 juta dari investasi dengan menggunakan Aktiva dalam dana tersebut, dan mencatat sumbangan dari sponsor atau donor sebesar 115 juta. Karena ini mencatat uh,
penerimaan kas dari pendapatan investasi, maka kas pada pendapatan investasi terikat sebesar 66 juta, dan itu ada kas pada sumbangan terikat sebesar 115 juta. Yang kedua, ada contoh jurnal untuk dana umum. Dana umum ini termasuk dana tidak terikat. Nah, Rumah Sakit Impian telah memberikan jasa kepada pasiennya sebesar 2.600.000. Karena dia eh, menerima jasa dari pasien, maka piutang pada pendapatan sebesar 2.600.000. Selain pendapatan dari pasien, RS Impian juga memperoleh pendapatan dari kantin parkir dan apotek yang dikelolanya senilai 30 juta. Maka jurnalnya karena dia menerima pendapatan ini, maka kas pada pendapatan program lainnya sebesar 30 juta. Selanjutnya itu ada jurnal dana terikat waktu. Dana terikat waktu ini adalah dana yang termasuk dalam dana terikat sementara. Contohnya itu adalah selama tahun 2023, dana terikat waktu dari RS Impian mengakui hutang senilai 12 juta yang langsung ditransfer ke dana umum. Karena ini mengakui piutang, maka jurnalnya itu adalah kas pada piutang sebesar 12 juta. Selanjutnya itu ada pengeluaran transfer pelepasan saldo dana pada kas sebesar 12 juta. Selanjutnya saya kembalikan pada rekan saya. Baik. Yang keenam mengenai siklus transaksi yang ada di rumah sakit. Yang pertama itu diawali dengan adanya peristiwa ekonomi berupa transaksi dan akan berlanjut pada 4 operasi, yaitu yang pertama ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus pelayanan, dan siklus keuangan. Nah, siklus pendapatan sendiri ini terkait dengan pemberian jasa pelayanan rumah sakit kepada pasien atau pihak lain dan penerimaan pembayaran pasien atau tagihan dari pihak lain. Yang kedua ada siklus pengeluaran, yaitu terkait dengan pengadaan barang dan atau jasa dari pihak lain dan pelunasan utang dan kewajibannya. Yang keempat itu ada siklus pelayanannya. Siklus pelayanan ini terkait dengan transformasi sumber daya rumah sakit menjadi jasa pelayanan rumah sakit. Lalu yang keempatnya itu siklus keuangan, yaitu terkait dengan perolehan dan pengelolaan capital fund atau dana modal seperti modal kerja atau sumber dana jangka panjang lainnya. Kemudian dari keempat operasi ini akan menghasilkan siklus pelaporan keuangan. Ini terkait dengan siklus operasi, sebagaimana 4 siklus pertama di atas, siklus ini memperoleh data operasi dari akuntansi, dari siklus yang lain juga, dan memprosesnya menjadi yang terakhir itu yaitu laporan keuangan, yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Next slide. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan laporan keuangan rumah sakit. Dalam laporan keuangan rumah sakit ini terdapat 4 laporan keuangan utama yang dihasilkan oleh proses akuntansi. Yang pertama yaitu neraca, yang kedua ada laporan operasional, yang ketiga ada laporan perubahan aktiva bersih, dan yang terakhir ada laporan arus kas. Untuk yang pertama yaitu neraca. Neraca dalam rumah sakit ini tidak mempunyai perbedaan mendasar, baik itu maupun proses penyusunan dari sudut pandang ilmu akuntansi dibandingkan dengan neraca perusahaan yang sering kita kenal di sektor komersial. Namun demikian, ada beberapa hal atau komponen yang secara khusus perlu diperhatikan antara yang pertama yaitu, next slide, ada komponen kas. Jumlah kas yang tercatat dalam neraca tidak termasuk kas pada dana terikat yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi. Lalu komponen yang kedua yaitu ada aktiva yang disisihkan. Klasifikasi aktiva terikat atau restricted asset hanya diberikan pada dana yang penggunaannya dibatasi oleh pihak eksternal rumah sakit yang mensponsori dana tersebut. Lalu komponen yang ketiga yaitu ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang di sini itu dilaporkan pada neraca sama dengan dalam laporannya, sesuai dengan laporan keuangan tersebut. Lalu ada komponen yang ketiga yaitu aktiva tetap. Aktiva tetap di sini dilaporkan bersama dengan akumulasi depresiasinya dalam dana umum. Komponen yang selanjutnya yaitu ada piutang. Piutang harus dilaporkan pada jumlah yang diperkirakan yang dapat direalisasi. Lalu selanjutnya yaitu ada komponen investasi, di mana
Investasi awal dicatat pada harga perolehan pada saat pembelian atau pada nilai wajar pada saat penerimaan jika investasi diterima sebagai pemberian. Lalu yang komponen terakhir yaitu adanya saldo dana. Sesuai dengan kaidah pembagian dana yang dijelaskan, saldo dana yang dimiliki oleh rumah sakit ini dipisahkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada terikat, terikat sementara waktu, dan terikat permanen. Next slide. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada laporan operasional. Jadi di sini laporan operasional terdiri atas dua jenis akun-akun. Yang pertama itu akun pendapatan dan akun beban. Akun pendapatan ini terdiri atas pendapatan usaha jasa layanan, hibah atau donasi sumbangan non pemerintah, pendapatan APBN, APBD, dan pendapatan usaha lainnya. Pendapatan usaha jasa layanan ini diakui ketika suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal. Pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Yang kedua itu ada beban. Beban di sini terbagi atas beban layanan, beban umum dan administrasi, dan beban lainnya. Beban ini diakui pada saat timbulnya beban tersebut, sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan rumah sakit, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan pada yang diestimasi atau sebesar yang dialokasikan. Dari sini akan dilihat pendapatan dikurangi beban, apakah dia akan menghasilkan surplus atau defisit, dan selanjutnya ini ada penyetoran atau penarikan kas negara. Penyetoran kas negara pada rumah sakit ini dapat dilakukan karena sebagai bagian dari pendanaan atau subsidi dari yang mendukung operasional dan pelayanan kesehatan publik. Biasanya kalau penyetoran kepada kas negara ini karena adanya program kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti program jaminan kesehatan nasional. Yang kedua itu ada penarikan kas negara. Penarikan kas negara ini bisa terjadi karena rumah sakit itu menerima dana dari pemerintah yang biasanya harus melaporkan penggunaannya dan pertanggungjawaban dana tersebut. Selanjutnya itu dihitung surplus atau defisit tahun berjalan di luar dari pendapatan APBN rumah sakit. Selanjutnya saya berikan Baik, kepada rekan saya. baik. Selanjutnya yang ketiga mengenai laporan perubahan aset bersih. Laporan perubahan aset bersih ini berpatokan pada ISAP 35. Kita misalkan yaitu laporan perubahan aset bersih Rumah Sakit X dengan tahun anggaran 2019. Laporan perubahan aset bersih ini terdiri atas 3 aktiva, yaitu dari aktiva tidak terikat, terikat permanen, dan terikat sementara. Yang pertama itu dari saldo awal 1 Januari 2019. Kemudian dijumlahkan dengan surplus, kemudian ada kontribusi, lalu dijumlahkan lagi dengan penghasilan investasi terikat, sehingga menghasilkan yang paling akhir itu yaitu perubahan aset bersih. Nah, kemudian akan didapatkan yaitu saldo akhir 31 Desember 2019. Next slide. Baik, untuk laporan arus kas ini dalam rumah sakit, laporan ini menyajikan sama atau serupa dengan yang digunakan untuk entitas komersial. Laporan arus kas ini terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama itu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Lalu dari aktivitas operasi ini terdiri atas arus kas masuk, arus kas keluar, arus kas neto dari aktivitas operasi. Lalu untuk aktivitas investasi ini sama dengan arus aktivitas operasi dan nantinya akan dari ketiga aktivitas ini akan mendapatkan saldo kas akhir. Next slide. Untuk lebih jelasnya ini dalam arus kas dari aktivitas operasi ini terdiri dari arus kas masuk yang
di mana dari penerimaan usaha dan jasa layanan ada hibah, APBN atau APBD, dan kas lainnya. Untuk arus kas keluar sendiri terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, penyetoran ke kas negara, dan belanja lain-lain. Next slide. Dan untuk arus kas dari aktivitas investasi ini, untuk arus kas masuknya terdiri dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan arus kas keluar diperoleh dari aset tetap dan aset tetap lainnya. Next slide. Dan yang terakhir yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan ini, arus kas masuknya diperoleh dari pinjaman dan arus kas keluarnya diperoleh dari pembiayaan pokok pinjaman. Dan nantinya akan didapatkan saldo akhir kas dari ketiga aktivitas tersebut. Selanjutnya yang kelima, yaitu catatan atas laporan keuangan. Tujuan dari catatan atas laporan keuangan yaitu memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada pada neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya. Sehingga para pengguna dapat memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Nah, informasi pada catatan atas laporan keuangan ini mencakup yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada kebijakan akuntansi, lalu ada penjelasan atas pos-pos neraca, pos-pos laporan aktivitas, pos-pos laporan arus kas. Selanjutnya ada kewajiban kontingensi dan informasi tambahan serta pengungkapan lainnya. Next slide. Ya, itu tadi adalah pembahasan mengenai akuntansi rumah sakit oleh kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, dan kami berharap informasi yang kami sampaikan ini dapat diterima dengan baik dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.